Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun begitu kuat, yang hampir semua pria abaikan tanpa menyadarinya. Namun ketika seorang pria akhirnya memahami dan menerapkannya, sesuatu mulai berubah. Seolah ada saklar tersembunyi yang menyala di dalam pikiran wanita. Mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Hal yang aneh adalah, sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari hal ini sama sekali. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sampai sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau gerakan mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, perubahan yang tenang, perubahan yang mengubah cara Anda hadir di dunia, dan bagaimana orang lain merespons Anda, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Dia pria biasa, tidak ada yang tampak istimewa di permukaan. Seperti banyak pria lainnya, dia terus berjuang. Dia khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Dia mengejar persetujuan di mana-mana. Pujian, perhatian, validasi. Dia mengira hal-hal itu akan membuatnya merasa utuh. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tetap merasa tidak terlihat. Terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Suatu hari, sesuatu terlintas di benak Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas. Dia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan telah teruji, stoikisme. Pada awalnya, dia tidak memahaminya. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan filosofi masa lalu untuk meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik di masa kini. Namun ketika dia mempelajarinya lebih dalam, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran utama. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Renungkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka marah, merasa tidak aman, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi. Wanita segera menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman ataupun menarik. Pria stoik menonjol karena dia bereaksi secara berbeda. Dia tidak panik ketika keadaan memburuk. Dia tetap tenang saat orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan ramai penuh kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi beterbangan kemana-mana. Lalu ada Anda, tenang, terpusat, tak tergoyahkan, seperti gunung kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik yang paling dihormati, mengatakan bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Ketika Anda benar-benar memahami hal itu, kekuatan akan mengikuti. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai nilai-nilai Anda sendiri, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda berhenti membutuhkan perhatian, dan secara paradoks, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda. Bukan hanya wanita, semua orang merespons kepercayaan diri yang teguh itu. Kebanyakan pria tidak pernah sampai pada titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemana-mana. Seorang pria stoik justru berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat menarik dan sangat dihormati. Stoikisme bukan tentang menyembunyikan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai reaksi Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini tentang tetap tenang di dunia yang terus berusaha mengguncang Anda. Wanita mengagumi hal ini karena itu menandakan keamanan, kedewasaan,
dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan opini orang lain. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, keadaan berubah. Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia menjadi lebih tenang, dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang melakukan semua pekerjaan untuknya. Itulah paradoks yang dilewatkan kebanyakan pria. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Sebagian besar pria akan mendengar ini dan tidak melakukan apapun. Mereka akan merasa terinspirasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika Anda masih di sini, Anda menginginkan lebih. Anda ingin bangkit di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup melemparkan kekacauan kepada Anda, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah itu layak mendapatkan energi Anda? Latih ini setiap hari. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya lalu melanjutkan. Jalani itu. Wujudkan itu. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang nyata. Sebelum pergi, sukai dan berlangganan. Bukan karena saya meminta, tetapi karena itu menandai keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekedar konten, ini adalah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk menjawabnya?